Haleluya, haleluya, shalom. Selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dengan Om Jono dalam program Kata Hari ini. Kita akan membaca Mazmur pasal 19. Mari siapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita percaya bahwa Alkitab adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Karena Alkitab juga berbicara buat kita, berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, kata Alkitab. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kuduskan hamba, kuduskan kami sepanjang kehidupan kami agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan baca firman-Mu Bapa, biarlah firman-Mu menjadi meterai kekuatan, penghiburan di dalam kehidupan kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan bagi yang susah. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mazmur 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan merenungkan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Coba ayatnya 8 kita lihat. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ayatnya ke-9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ayatnya ke-10. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Dia yang menyegarkan jiwa kita. Firman Tuhan itu yang menguatkan kita, yang meneguhkan iman kita agar tetap kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Dan firman Tuhan itu memberikan hikmat yang luar biasa kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Pintar boleh, tapi kalau tidak berhikmat, itu juga tidak baik. Tetapi kalau pintar, berhikmat, wow, luar biasa. Kita menggambarkan kepada kita bahwa di dalam Tuhan, orang-orang yang tak berpengalaman diberikan hikmat. Mungkin hari-hari ini engkau tidak pernah duduk di bangku sekolah, mencapai universitas yang tinggi. Mungkin orang berpikir engkau tidak punya kelebihan. Mungkin engkau tidak pernah sekolah tinggi, hanya tamat SD,
SMP, dan tidak melanjutkan lagi. Ingat, hidup ini adalah pilihan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat. Ada banyak orang yang sekolah tinggi, tetapi hidupnya tidak teratur. Tidak memiliki hikmat. Hidupnya kacau. Kenapa? Karena jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan sumber hikmat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan juga membuat mata kita bercahaya. Membuat mata kita bersinar. Artinya apa? Setiap apa yang kita lihat itu adalah berkat. Setiap apa yang kita pandang itu menjadi berkat. Setiap apa yang kita lihat bersinar, setiap apa yang orang lihat menjadi berkat. Tahukah kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang lihat muka kita aja, itu mereka akan bersyukur. Kenapa? Karena ada firman Tuhan. Ada Roh Kudus. Berbeda dengan orang yang tidak merenungkan firman Tuhan, akan kelihatan berbeda. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, takut akan Tuhan itu juga membuat hidup kita makin kudus di hadapan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan selalu mengalami yang namanya keadilan. Ini adalah firman Tuhan yang menghidupi kehidupan kita. Dan kita juga hidup harus di dalam firman itu. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman hari ini menguatkan kita. Tuhan ada di dalam kehidupan kita ketika kita taat akan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap kami yang mendengar program ini. Tuhan berkati, Tuhan sucikan, kuduskan kami, agar kami tetap melihat kebenaran Tuhan nyata atas kehidupan kami. Firman-Mu menjadi pegangan, pedoman, penghiburan dalam kehidupan kami. Sumber kekuatan. Biarlah setiap kami mampu melakukan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu tetap menopang kami. Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan bagi yang susah. Tuhan, beri jalan keluar bagi yang mengalami jalan buntu. Tuhan, mau berdoa buat yang sakit penyakit, Tuhan. Apapun penyakit yang mereka alami, Tuhan juga berkarya. Tuhan juga sembuhkan dalam nama Yesus, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Haleluya.